يعلمون Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum mengejek, mengolok-ngolok, membuli kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejeknya. Jadi larangan pertama adalah membuli, mengejek, mengolok-ngolok, ini haram. Tidak boleh. Orang yang suka mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan, menghina, body shaming, ini adalah bagian perbuatan yang terlarang dalam Islam. Hati-hati yang suka mengejek, mengolok-ngolok, dia akan habis nanti pahalanya diberikan kepada yang diejek. Dan yang diejek itu boleh jadi lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Ini larangan keras di Darut Tauhid yang suka mengejek, mengolok-ngolok, menghina, membuli, haram, tidak boleh. Ini ayatnya, ya. Walaupun kita ngaji, baca Quran banyak, setoran banyak, tapi kalau masih mengejek, mengolok-ngolok, membuli, berarti kita tidak mengerti apa yang kita baca. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Wahai perempuan, jangan mengejek, mengolok-ngolok, menghina, meremehkan wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik di sisi Allah. Tolong digarisbawahi, tidak ada lagi di sekolah kita, di pesantren yang suka mengejek. Dia yang suka mengejek itu menantang kepada Allah, menimpakan musibah kepada dirinya. Orang yang suka menghina adalah orang hina. Orang yang suka mengolok-ngolok dan mengejek adalah orang yang rendahan. Orang yang baik tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Orang yang suka berkata buruk hanya orang buruk. Pastikan santrinya bangun ya, Dek, karena nanti akan dicek. Itu menulis tidak? Acungkan tangan yang tidak membawa buku, dihitung sampai 3. 1, acungkan tangan, kalau tidak ngacung jadi 2 kesalahannya. 1 tidak bawa buku, yang kedua tidak ngaku. Ya, acungkan tangan. Tidak usah ngajak orang lain ngacung, lihat ke sini deh. Ya, angkat tangannya. Oke, jangan turunkan sampai menyuruh turun ya. Angkat tangannya lebih tinggi lagi ya. Bagus. Ya, harus adil. Yang menulis dan yang tidak menulis tidak boleh jadi sama. Angkat terus tangannya ya. Ya, sekarang boleh turunkan. Baik. Tidak ada membuli. Membuli itu pekerjaan orang-orang hina, pekerjaan orang-orang yang akan banyak musibah dalam hidupnya. Karena setiap kali kita berbuat buruk, pasti keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Orang yang suka menghina hanya orang hina. Orang yang suka mengejek hanya orang-orang yang buruk. 2. Apa larangan yang kedua? Jangan saling mencela. Yang kedua adalah wala talmizu anfusakum. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Artinya kita jangan suka mencela orang lain, karena orang lain nanti akan mencela kita. Tidak boleh kita mengolok-olok badan, bentuk tubuh, kecerdasan, tidak boleh, karena semua itu adalah Allah yang menciptakan. Menghina ciptaan sama dengan menghina penciptanya.
Kalaupun kita beda pendapat, jangan saling mencela, ya, sampaikan saja baik-baik pendapat kita, tidak usah menghina. Ini pendapat saya mendapat ilmu seperti ini. Kalau berbeda tidak usah menghina, sampaikan saja pendapat kita, apa yang kita pahami, tanpa harus saling mencela. Dan yang ketiga, larangannya adalah panggil memanggil dengan gelaran buruk. Wala tanabazu bil alqab, yaitu memanggil orang yang orang itu tidak suka dengan panggilan itu. Ini terlarang. Makanya yang suka memanggil nama hewan kepada yang lain ini tidak usah naik kelas, sudah cukup sekali, ya. Kalau didapati nanti ada santri di sini yang panggil memanggil dengan gelaran buruk, dia tidak perlu naik kelas. Untuk apa? Nilainya bagus ini itu, tapi mulut yang menjadi kunci bisa baiknya hati tidak baik. Tolong kepada kepala sekolah, kalau ada santri yang tidak bisa menjaga mulutnya, gak apa-apa, gak usah naik saja dulu sampai bisa menjaga lisannya. Karena tidak bisa hatinya jadi baik kalau lisannya tidak istiqomah dijaga. Tidak ada artinya nilai-nilai yang lain bagus kalau mulutnya busuk. Dari mulut inilah nanti akan beracun, meracuni yang lain selain meracuni dirinya sendiri. Dengar baik-baik, tidak ada ngejek, mengolok-olok, menghina, tidak ada saling mencela, dan tidak ada panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apa saja kira-kira panggil memanggil gelaran buruk itu? Nama hewan, nyet, ndut, apalagi yang tidak enak kalau saya sebutkan jadi panggil-panggilan juga. Peng, apa peng? Kerempeng. Tidak boleh. Kalau ada yang saling memanggil gelaran-gelaran buruk, berarti dialah sebetulnya yang buruk. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan kita simak, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah ini jatuhnya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu namanya su'udzon, prasangka buruk. Jadi larangan yang keempat adalah dilarang berburuk sangka. Cari 1001 alasan untuk bisa berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka kepada orang yang beriman, hati kita jadi tenang. Bagaimana kalau yang kita baik sangkai ternyata dia tidak sesuai? Nanti Allah akan memberitahu kita. Insya Allah kalau kita berbaik sangka kepada seseorang dan orang itu punya itikad tidak baik, Allah pasti tahu. Allah tahu siapapun, niat apapun, kelakuan apapun. Kita berbaik sangka, mengapa? Karena Allah menyuruh berbaik sangka. Suami ke istri, istri ke suami, ini diantara kita di masjid husnuzon saja dulu. Tapi kalau ternyata yang di husnuzoni ternyata ada sesuatu di belakang, Allah akan menjaga kita. Allah mudah saja membuka. Ya suatu saat ada
WA jam 1 malam, baru dibuka jam 3, minta bantuan untuk menginformasikan bahwa ayahnya sakit. Kalau bisa informasikan, siapa tahu ada teman-teman yang mau bantu. Wah, husnuzon, segera saja dibuat tulisan, di broadcast menjelang sholat subuh. Ketika sesudah sholat subuh, betul-betul niatnya ingin bantu. Broadcast ke beberapa teman. Pagi-pagi sesudah sholat subuh, saya dengar dari adik yang kirim WA ini, bapaknya tidak sakit. Coba minta nomor telepon bapaknya supaya tabayun. Dapat nomornya, telepon, apa kabar Pak? Baik-baik, sehat ternyata. Mudah saja bagi Allah. Rupanya WA ini dibaca oleh adiknya segera memberitahu, bapaknya tidak apa-apa. Jadi orang ini berbohong, bapaknya sakit, padahal bapaknya tidak sakit. Dan Allah tahu semuanya. Suatu saat juga ada yang minta bantuan karena ayahnya katanya dioperasi di sebuah rumah sakit. Ini dulu kejadiannya ya. Aduh, bagaimana ini? Harus husnuzon. Ya Allah, kalau memang orang ini memerlukan bantuan, cabut di hati ini keraguan. Tapi kalau ini berbohong, tunjukkan kebohongan. Ternyata orang ini ditanya di mana di rumah sakit. Disebutlah waktu itu rumah sakitnya tuh. Rumah sakit Al-Islam. Qadarullah, salah seorang santri kita adalah perawat yang bertugas di rumah sakit Al-Islam dan sedang piket. Ketika dicek ke sana, dicek, ternyata tidak ada pasien yang mau dioperasi dengan nama. Jadi artinya mudah saja bagi Allah membongkar kebohongan. Kita baik-baik saja dulu, minta tolong ke Allah. Dan Allah Maha tahu segalanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa bersembunyi juga dari Allah. Maka sudahlah, cari 1001 alasan baik sangka sambil kita berlindung kepada Allah. Allah nantilah yang akan memberitahu apa yang membahayakan kita, karena Allah tahu kita berbaik sangka karena Allah. Ya, enak berbaik sangka tuh hadirin. Tenang, kalau suudzon buruk sangka gelisah. Orang kalau mau bahagia husnuzon dengan keyakinan ini adalah perintah Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Jadi kalau orangnya fasik, munafikin, ya kita tidak boleh berbaik sangka karena tidak termasuk yang harus dibaik sangkai. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan mencari-cari keburukan, mengorek-ngorek, ingin tahu, memata-matai. Tidak perlu ingin tahu. Tidak perlu, tidak sengaja saja kita tahu kejelekan orang, itu membuat kita jadi busuk hati, benar? Tidak sengaja saja kita mengetahui ada orang yang punya aib, punya kesalahan, itu membuat kita merendahkan orang tersebut. Padahal siapa tahu dosa yang dilakukan orang tersebut sudah diampuni Allah karena dia sudah tobat. Kita menghina seseorang, kita merendahkan seseorang, padahal dosa itu sudah membuatnya tobat dan membuat beliau disukai Allah. Yang tidak sengaja itu ya, kita sudah memvonis orang. Gimana kita suka nyari-nyari aib? Tidak, kecuali yang punya kewajiban. Misal menegakkan keadilan, aparat
hukum. Nah, itu mencari adalah untuk menegakkan keadilan. Tidak bisa ketika pengadilan, bagaimana jaksa? Oh tidak Pak, saya tidak mau mencari aib. Terus gimana? Jadi bukan untuk mencelakakan tapi menegakkan keadilan. Atau misalkan qadarullah saat ini AA diuji oleh Allah, diberi amanah pesantren ini. Kadang ada beberapa hal yang memang harus tahu. Misalkan ini ada hal yang harus diselidiki. Bukan ingin tahu kejelekan seseorang, tapi ingin menegakkan keadilan. Lebih baik kita tidak tahulah tentang aib orang lain, kecuali yang menjadi kewajiban kita tahu. Lebih baik tidak tahu. Enak. Tidak usah segala ingin tahu tentang orang lain. Enak hadirin. Lebih baik kita fokus saja ingin tahu aib dan dosa, kesalahan, kekurangan diri sendiri. Tidak ada gunanya kita tahu aib orang lain, kecuali yang dikehendaki Allah kita tahu agar kita bisa membantu memperbaikinya atau kita tercegah dari keburukannya. Jangan suka mencari-cari, nanya-nanya. Tidak usah, ini para suami tidak usah menyelidiki HP istri, ya. Sebaliknya juga begitu. Sudah percaya saja. Kita jadi suami yang baik saja. Doakan yang terbaik. Dah. Kita tidak bisa merubah orang lain. Tapi kalau sudah waktunya kita tahu, nanti akan ada jalannya jadi tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Orang berbohong, orang melakukan maksiat, tidak diketahui orang lain, bukan karena jago. Bukan karena jago menyembunyikan, tidak. Kita bohong, na'udzubillah. Kita melakukan hal yang tidak baik, lalu orang lain tidak tahu. Bukan karena kita jago menutupi, tapi karena Allah saja belum membuka. Kalau Allah membuka, pasti terbuka, pasti terbuka. Kalau Allah membuka, pasti terbuka. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah. Karena Allah menyaksikan kelakuan kita setiap saat, dimanapun, kapanpun, tidak ada yang luput. Allah mengetahui semuanya. Sekarang ini kita ditutup-tutupi aib kita. Kalau kita terus-terus nyari aib orang, mudah bagi Allah membuka aib kita. Benar? Kalau ada yang datang, Ustadz ini lebih baik tidak tahu. Lebih baik kita tidak tahu kalau tidak penting kita tahu. Ya, fokus saja cari aib sendiri. Nanti Allah akan membuka ladang amal kalau tahu aib seseorang untuk amal soleh membantu memperbaikinya, bukan untuk berpuas-puas menghina seseorang. Dan kalau kita mendapati aib seseorang, kita jadi kuburan, jangan kita ceritakan kepada yang lain. Jadi pelajaran bagi kita. Jangan suka membeberkan aib orang lain. Bagaimana kalau ada orang membeberkan aib kita? Ya tobat sajalah kita. Tidak usah sakit hati kalau ada orang yang membuka dan membeberkan aib kita. Tidak usah sakit hati dan tidak usah tertekan. Tapi gara-gara aib saya dibuka, saya jadi dapat sanksi, saya jadi dihina, saya jadi dijauhi. Gak apa-apa. Itu sebagai penggugur dosa kita. Tobat saja terus. Jangan membalas. Jangan membalas. Aib kita dibuka, jangan buka aib saudara kita. Diam saja. Bahaya bagi kita bukan terbukanya aib kita. Bahaya bagi kita adalah tidak diampuninya dosa kita. Betul? Maka kalau aib kita kebuka pasti sedikit. Sebagian besar ditutupi. Syukuri yang ditutupi, yang kebuka taubat saja. Tapi orang jadi menghina, dihina orang itu penggugur dosa. Tapi sebagian jadi menjauhi saya, enggak apa-apa. Enggak terlalu banyak teman, enggak apa-apa. Kalau banyak teman membuat kita jadi kotor hati, benar?
Tidak wajib kita banyak sekali teman, tidak kok. Ya, yang wajib itu kita terjaga keimanan dan amal soleh kita. Selektif memilih teman penting-penting. Saya di kelas ini teman saya suka ngobrol terus. Karena saya jarang ngobrol, jadi teman saya nggak mau ngedeketin saya. Nggak apa-apa, daripada kita jadi ke bawah ngobrol. Ada di sebuah kampus, teman-teman ini suka pada itu ngobrol yang sia-sia dan bahkan ngobrolin pacar. Saya nggak suka, jadi saya tidak diajak ngobrol. Ya selamatlah, mau apa? Kita jadi bareng dengan orang yang membuat kita jadi tergelincir. Kita tidak niat memutuskan silaturahim, tapi tidak harus. Kita kumpul-kumpul dengan yang bisa merusak iman. Syukur kalau kita jadi ragi bisa mewarnai. Kalau kita tidak kuat, kita bisa rusak, ya sudah, jaga jarak saja. Yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan bergunjing. Apa ghibah? Ghibah itu mengatakan tentang seseorang yang kalau dia tahu dia tidak suka. Tapi benar loh, kalau benar ghibah, kalau tidak benar fitnah. Tidak ada kebaikan dua-duanya. Yang baik itu jangan ngomongin orang yang jelek-jelek, udah diem saja. Kecuali untuk mencari hukum, kecuali untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kecuali untuk mencegah dari kemungkarannya. Misalkan orang ini zolim sekali dan sudah diketahui zolim. Pemimpin ini zolim misalkan. Nah, kita mengatakan pemimpin ini zolim karena agar orang tidak terzolimi lagi oleh dia. Hindun pernah berbicara tentang suaminya yang pelit di depan Rasulullah. Menceritakan keburukan suami yang tidak mau ngasih belanja. Itu niatnya mencari hukum, maka boleh. Sepanjang yang ditanyanya adalah orang yang berkompeten menjawabnya. Sudah, jangan ngomongin orang yang paling aman tuh. Bicara yang baik-baik saja. Mau apa? Karena dosanya apa? Ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakari. Tumuh. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Pasti jijik. Jadi ada saudara kita meninggal. Nah, jenazahnya itu digigit, dimakan, dikunyah. Itulah penggibah. Sangat hina dina pemakan bangkai dan mayat saudaranya sendiri. Nauzubillah. Makanya kalau ingin tahu orang yang hina dina, pemakan bangkai, kanibal, adalah cirinya penggibah. Dan orang yang bergibah itu sepasang, yang bicara dan yang mendengar sama dosanya. Orang itu gak nyangka ya, dia tuh pelit sekali jadi orang tuh. Seenceret begitu sama. Karena dia sudah menyepakati. Yang paling enak, kenapa ya orang itu tuh, kayaknya orangnya tuh sombong. Saya nggak mau ikutan, silakan ngobrol dengan tiang aja. Kalau yang ngomongnya atasan, ya pura-pura mau ke belakang. Saya izin ke belakang dulu, udah ke belakang. Supaya selamat kita dari, karena sepasang kalau kita dengar dan hati mengiyakan, jadi itu dosanya sama. Jangan mau dekat-dekat dengan orang yang suka membeberkan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena dia sekarang datang ke kita menceritakan keburukan orang lain. Tahu kalau jauh dari kita apa yang dia lakukan? Dia menceritakan keburukan kita ke orang lain. Sebagaimana dia cerita buruk tentang orang lain ke kita, maka kalau jauh dari kita, tidak sulit bagi dia untuk menceritakan kejelekan kita ke orang. Makanya kalau ada orang suka ngadu-ngadu, itu adalah orang yang jangan dipercaya. Jangan dipercaya.
kecuali dia bawa fakta untuk membawa kebaikan, ya. Tapi kalau hanya ngobrol iseng membeberkan orang lain, udah selesai. Ini orang buruk, dia racun. Ya. Hati-hati adik-adik, penggibah itu adalah orang yang akhlaknya sangat buruk, meracuni diri dan meracuni yang lain. Udahlah, mau apa segala diobrolin, benar? Mau apa? Orang yang banyak ngomong, banyak ngobrol tuh banyak musibah menimpa dirinya. Orang yang ngomong seenaknya, seceletak-celetuknya, banyak komentar, segala diobrolkan, segala diceritakan, segala dikomentari, ketahuilah bahwa orang itu sulit sekali hidupnya bahagia dan pasti banyak masalah dalam hidupnya. Karena setiap bicara itu selain dicatat oleh malaikat, balik ke dirinya. Tidak ada satupun perkataan kecuali akan balik ke kita. Yang aman itu falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tidak usah segala dikomentari, ya. Tidak usah segala dijelaskan, tidak usah segala diceritakan. Walaupun kita tahu kalau tidak ada manfaatnya. Masih ingat ada 4 ciri orang kalau bicara menunjukkan siapa dirinya, masih ingat tidak? 1, yang level tertinggi nih di antara manusia. Kalau bicara apa? Yang pertama ciri khasnya bicaranya zikrullah, pasti nyangkut ke Allah. Tidak bisa dia cerita kecuali tersangkut ke Allah. Apapun pasti nyambung ke Allah. Yang kedua, ilmunya manfaat. Jadi kalau bicara jadi ilmu. Yang dengar dapat ilmu baru yang manfaat. Yang ketiga, karena bicaranya pakai hati, tergugah. Jadi orang yang mendengar itu selain nambah ilmu, juga hatinya tergugah untuk bisa mengamalkan, tersentuh. Ini orang yang berkualitas begini. Bicaranya jadi membuat ingat ke Allah, nambah yakin, jadi ilmu, dan tergugah untuk beramal. Dan yang keempat, solusi. Jadi kalau bicara tuh jadi jalan keluar. Nah, orang yang di bawah itu namanya orang yang biasa-biasa. Kalau bicara ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya adalah cerita peristiwa. Segala yang dia dengar dia ceritakan. Heboh, ngomong aja, banyak ngomong, tapi tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak jadi hikmah, tidak jadi solusi, hanya ngomong, ini buang waktu. Walaupun tidak sepenuhnya jadi dosa, tapi sia-sia. Ini menunjukkan kualitas yang tidak berkualitas. Ada yang lebih buruk dari itu, namanya orang yang rendahan, utama biasa rendahan. Apa cirinya? Negatif bicaranya tuh, nggak ada yang positifnya. Dari bangun tidur, pinggang terasa remuk, nggak mungkin. Kalau pinggang remuk dia nggak akan bangun. Ya. Pusing kepala tuh serasa dibelah. Kalau dibelah dia nggak ngomong, ya kan? Karena maut. Ini leher kaku begini kayak babi hutan. Kalau ada moncongnya kalau kayak babi hutan. Ada yang orang dari bangun tiap bunyi itu nggak enak didengarnya. Bau apa nih? Lah kan dia yang menguap. Ya, kan mulut beliau tetangga hidung. Mau makan, bosan tiap pagi nasi goreng, nasi baik dong. Disiapkan. Beli bubur ayam aja, bubur ayam di depan mah, cakwehnya cuma dikit, kerupuknya kecil-kecil, dicela sambil dimakan. Pokoknya apa saja. Ayo dong sekarang kita pakai motor listrik, baterainya mahal, cepet habis, belum ada jam, padahal nggak tahu kita, ya. Ada aja yang negatifnya tuh. Itu kita makan ini enggak. Yang belinya enggak cuci tangan, segala ada aja. Lihat mobil bagus, nyicil gitu.
Padahal nggak ada urusan sama sekali dengan dia. Tapi iri aja, pasti nyicil. Lihat berita TV, kacau politik, nggak ada yang benar. Ngomel aja, nonton sepak bola, blow on yang ini nih. Dia harus ke pinggir tuh nyepaknya, tapi ke tengah terus harusnya dikeluarin. Sok tahu ya. Dia kaos kaki sepak bola aja tidak punya. Pokoknya ada orang yang kalau bicara negatif saja terus. Ini levelnya rendahan ini. Walaupun gelarnya tinggi, jabatannya tinggi, walaupun ya secara duniawi, tapi dia levelnya level rendahan. Karena bicaranya nggak ada yang bagus, negatif saja, nggak ada syukurnya. Mengeluh, mencela, menghina, mengolok-olok, ya begitu saja level orang rendahan. Tapi ada yang lebih rendah dari itu. Wah, tegang ya. Mau tahu? Namanya orang yang dangkal. Utama, biasa, rendahan, dangkal. Siapa yang dangkal? Orang yang dangkal itu adalah orang yang kalau bicara cirinya khas, yaitu saya. Jadi kalau ngobrol apapun, fokus dari pembicaraannya adalah saya. Ngangkat dirinya aja terus. Tidak ada kepentingan dia bicara kecuali mengekspos dirinya. Dialah yang berjasa, dia yang berbuat, dia yang berkorban. Ini ide saya, ini pikiran saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya. Saya kalau tidak ada saya tidak bisa. Pokoknya kalau ngobrol apapun tujuannya itu adalah ngangkat dirinya. Ini manusia terdangkal. Nanti didengar aja dalam pembicaraannya, ya. Saya aja terus, kata-kata saya tuh dominan. Anak buah saya itu ya, ketika saya suruh, kan idenya dari saya. Mereka rata-rata kan kerjanya di perusahaan saya. Saya yang menggaji mereka ya. Mereka kalau tidak saya gaji, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tuh tergantung kepada saya. Tahu nggak siapa saya? Nah, bingung dia juga. Bukan tidak boleh ngomong saya ya. Namanya siapa? Bukan saya. Hati-hati. Ini cerita klasik ya. Kucing lucu. Bulunya panjang ya. Seperti singa. Saya pernah ke Singapura. Siapa yang nanya? Masa dari kucing lewat jadi pengumuman? Lewat ada celengan-celengan. Celengan ini lucu-lucu ya. Tapi sekarang ada celengan yang kayak bentuk gajah loh. Sudah tahu nggak gajah lambang apa? Lambang ITB. Kan suami saya lulusan ITB, begitu keluar lah. Jadi dari celengan itu tujuannya adalah mengekspos suaminya. Ada yang nanya, itu anaknya sudah juz berapa? Sebetulnya dia nggak peduli dengan anak orang, tapi dia nanya anak orang juz berapa karena mau mengeluarkan anaknya sudah hafal juz 30. Anak ibu, anak saya baru ini mbak baru 15 juz, tingkatkan aja bu. Alhamdulillah anak saya 30 juz, begitulah hadirin. Jadi apa aja nanti dia ngomong terus. Lihat sajadah, ini sajadah itu kurang cocok nih. Enggak gini sih Ka'bah tuh sebetulnya, saya kan udah 3 kali umroh begitulah. Jadi ada saja. Pokoknya cerita apapun pasti jadinya ke saya. Saya apa aja dia cerita. Nah inilah manusia terdangkal. Yang tidak ada dalam pikirannya kalau ngobrol selain ngangkat-ngangkat dirinya. Saya, gue, good. Hati-hati ini. Gini menariknya ya. Kalau orang sudah banyak cerita tentang dirinya, hampir dapat dipastikan plus bohong, di-upgrade. Kalau orang sudah cerita tentang diri, ditambah-tambah. Kenapa? Karena dari dasarnya juga menceritakan diri itu untuk dipuji orang. Nah dikasih bumbu tuh, supaya makin mantep pujiannya itu. Apa saja, kecuali yang jarang ditambah tuh berat badan ya. Selebihnya mah jadi keren aja. Begitu.
Mikir apa? Terima kasih. Sepertinya banyak yang tertekan. Ini siapa yang ngelaporin nih? Kenapa saya kesini dihina terus? Ada pertanyaan silakan. Yang paling aman diam. Kecuali dengan 3 hal. Niatnya yakin, lillahi ta'ala, isinya yakin, benar, 3 efeknya manfaat. Kalau belum yakin dengan niat, konten, dan dampak, dah diam sajalah. Enggak apa-apa. Dianggap bodoh tidak apa-apa. Yang paling penting kita disukai Allah. Kok nggak usah segala diceritakan, ya. Ada orang juga enak lagi dengernya. Dulu pernah ada yang mencium Hajar Aswad. Ini mohon maaf ya, ada seorang artis, mungkin manasiknya belum begitu mantap. Ketika nyium Hajar Aswad, aduh saya sudah minta izin ke seseorang yang disebutkan ini. Karena bertemu, Pak saya izin jauh, boleh kata beliau ya. Saking semangatnya, alhamdulillah gue berhasil nyium. Nyium apa mbak? Nyium Azwar Anas katanya, harusnya Hajar Aswad. Saya sudah berjumpa dengan Pak Azwar Anas nih ya, dan bercerita ini, minta izin dan beliau nggak apa-apa, beliau ketawa saja. Jadi manasiknya kurang mantap, ini nggak nyebut nama orang ya, tapi siapa yang ceritanya nggak disebutin, tapi mungkin bahagia, tapi kalau diceritakan terus menerus bisa jadi enek ya, terutama sedang haji, berhasil mencium haji, itu syukur, diceritakan boleh, tetapi kalau terus menerus diceritakan ke siapapun, kan ada yang haji suatu saat berhasil nyium Hajar Aswad, itu mah terus-terusan aja, alhamdulillah tadi saya nyium Hajar Aswad, itu ya ketika mau saya cium, itu semua tuh menyingkir. Bohong, nyingkir tuh bukan karena dia mau nyium, karena ada yang bagian ngebersihin. Terus saya cium dia dan dia membalas ciuman saya, pasti kejedot itu, kena besinya di sini. Dia anggap balasan. Lalu saya merasa disiram salju, bohong, biasa weh. Lalu tiba-tiba ada tangan, kan saya kejepit, terus ada tangan yang berjanggut, itu teh askar hadirin, tapi dia merasa seakan-akan diangkat oleh malaikat. Jadi udah amalannya sunnah, tapi jadi dosa karena pakai bohong. Bolehkah cerita? Boleh, dengan niat syukur. Apa bedanya riya dengan syukur? Kalau syukur itu jadi Allah pemberi karunia-Nya, kalau riya itu milik dia karunia-Nya. Jadi yang pengen dipujinya dirinya sendiri. Alhamdulillah tadi Allah memudahkan saya bisa mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Kalau nggak ditolong Allah mah pasti nggak bisa. Mudah-mudahan Allah ngampuni karena sikut saya tadi kena jidat orang, kaki saya nginjek kaki orang. Nah begitulah. Yang aman nggak banyak bicara. Ada pertanyaan silakan. Boleh Pak. Izin ada pertanyaan dari media sosial. Oh iya maaf, silakan medsos. Sebentar ya Pak. Bapak nanti harus pegang mikrofon supaya masuk ke. Silakan. Izin, saya sedang merasa tidak mampu melakukan apapun karena apa yang sedang saya kerjakan di tempat kerja saya selalu tidak berhasil. Mohon bagaimana saya bisa selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah kata selalu ini berbahaya nih. Selalu tuh 100%. Tidak boleh kita mengatakan. Itu waktu nelen berhasil tidak? Nelen kan berhasil masuk, benar? Minum berhasil. Bicara juga berhasil barusan, menulis WA, ya kan? Jadi jangan mengatakan saya selalu tidak berhasil, itu kufur nikmat. Pasti ada banyak pertolongan Allah. Memang dalam teorinya begini, untuk meningkatkan kepercayaan diri, begini, prestasi besar itu rangkaian dari prestasi kecil. Maka kalau kita ingin secara syariat ya lebih percaya diri, jangan terlalu hebat target prestasinya. Yang kecil-kecil yang membuat kita merasa puas, nanti tingkatkan. Kalau kita ingin seperti ini, tapi kapasitas kita belum ke sana atau di sini, jadi kita merasa gagal terus, salah target. Kuda kalau jumping itu
menurut kawan-kawan yang ngurus kuda ya, kalau kuda misalkan dia jumping 1 meter gagal dan dia dimasukkan ke kandang, nanti memori gagal itu akan ada di kuda, jadi kurang pede kalau mau loncat. Makanya kalau 1 meter gagal diturunkan itu si tangganya itu, rintangannya itu jadi 70, 80 sampai dia bisa loncat berhasil, baru dimasukkan ke kandang. Nanti memorinya sukses itu. Nah sekarang taruh 2 meter kejedot, kapok itu kuda ya. Maka mari kita biasakan punya target-target kecil, kita sempurnakan. Kan ada yang saya emang gak kuat push up 30, gak usah 30, 2 saja ya. Sukses 2, besok 3 naik begitu. Sekarang baru mulai push up, tiba-tiba targetnya 30, dia banyak 3, terkuat 30 mah. Jadi memori tidak kuat itu yang ada. Udah targetnya berapa? 3. Temen 30 gak apa-apa itu, temen saya mah 3. Ternyata 4, sukses gitu. Terserahlah. Mau sukses atau mau menderita tergantung bagaimana kita mempersepsi program kita. Lanjut. Pak, boleh bantu mikrofonnya? Ya, boleh sambil lari, Jat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teten A dari Darenten. Alhamdulillah pagi ini bisa ke sini. Alhamdulillah. Sebetulnya ada 2 pertanyaan yang selalu ada di hati saya. Selalu ada? Ya. Bagus, silakan Pak. Yang pertama, dulu saya punya banyak teman, teman-teman dari medsos juga dari lingkungan gitu. Terus tiba-tiba kira-kira beberapa waktu ke belakang saya tinggalkan semua. Ditinggalkan atau meninggalkan? Ditinggalkan. Bapak ditinggalin teman? Saya yang meninggalkan teman-teman saya. Oh iya. Karena mohon maaf, takutnya saya yang jadi buruk sangka kepada mereka gitu, membuat saya yang kayaknya mungkin menurut saya nggak akan bisa, takutnya terbawa arus oleh mereka gitu. Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah itu baik atau tidak? Karena katanya kalau kita memutuskan tali silaturahmi itu tidak baik. Bapak memutuskan atau menjaga jarak? Boleh dibilang memutuskan, karena jangan, kalau kita salah kalau memutuskan. Ya. Saya hapus semua kontaknya dan saya nggak pernah komunikasi lagi karena saya takut saya menjaga itu gitu. Kalau menjaga jarak tidak apa-apa. Kalau memutuskan jangan. Bapak jadi putus aja dengan mereka sekarang. Iya. Jangan, Pak. Jangan ada niat putus silaturahim. Tidak wajib juga kita punya kontak mereka, tapi tidak ada niat memutuskan silaturahim. Niatnya adalah ya saya ingin punya teman lain yang lebih baik gitu. Makasih ya. Terbuka akhirnya sekarang. Ya Pak, jangan niat memutuskan, niat menjaga kebersihan hati ya. Terakhir, yang boleh satu lagi ya? Tidak boleh ya, karena ini sudah waktunya habis Pak. Maaf ya, satu ini. Kaharto, mana Kaharto? Oh Pak Kaharto. Maaf saya terlambat baca ini. Bapak akan diwisuda dari, Bapak asal dari mana, Kalimantan Pak? Bisa kita berkenalan, silakan Pak. Pak Kaharto. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak masuk program Daurah Kolbiah. Ya. Angkatan 107. Bapak dari Kalimantan, bagaimana bisa sampai ke Indonesia Pak? Indonesia, Darut Tauhid. Baca lewat media sosial. Baca di medsos. Apa katanya di medsos Pak? Ada program di Bandung gitu. Ada program di Bandung. Belum pernah Bapak ke Bandung sini? Ke Darut Tauhid? Sampai saat ini baru pertama kali ke Tanah Jawa. Apa yang membuat Bapak tertarik mau ikut pesantren ini? Kalau berat mengatakannya tidak usah Pak. Saya ingin Bapak bahagia. Apa yang membebani kehidupan tidak usah. Apa Pak?
Paksakan untuk menjawab. Jadi Bapak di Kalimantan, kalau Bapak nulis di sini pekerjaannya senang bertani. Itu aktivitas saya, Pak. Oh, bertani apa di sana, Pak? Bantu-bantu orang tua, kerja kelapa sawit. Oh, kelapa sawit, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mah nggak kebayang pertanian tuh nanam ubi ya. Tapi kelapa sawit, ya nggak apa-apa Pak, saya juga belum paham. Jadi gimana Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Salah, Bapak apa hasilnya pesantren di sini ya? Pesantren 30 hari ini apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah sampai saat ini saya merasa tenang di sini. Lebih tenang hatinya. Kenapa lebih tenang Pak? Satu, belajar agamanya intensif. Ya. Dua, lingkungannya kondusif. Lingkungan. Ya betul Pak. Alhamdulillah bagus. Yang ketiga, ibadahnya di sini lebih terjaga. Ya. Jadi yang nanya saya, yang jawab saya Pak. Apa pesan-pesan Bapak untuk para petani sedunia? Ini luar biasa, Bapak ini lebih banyak merenung daripada bicara, mengamalkan ceramah ya. Akibatnya jadi saya lagi yang jawabnya. Gak bisa dijawab. Oh, balik saya jelaskan aja ya Pak ya. Jadi beliau ingin mengatakan, ayolah para petani pesantren, begitu kan Pak ya? Ya. Luar biasa beliau, kekuatan batinnya tinggi sekali. Sehingga diam saja sudah langsung bisa menjelaskan. Terima kasih Pak, Bapak mengamalkan sekali. Faliyakul khairun awliyasmut ya. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Hari ini di wisuda. Ya. Sebetulnya ada satu lagi nih, cuman waktunya habis. Tapi program Daurah Kolbiyah ini sudah bisa membuka angkatan baru. Bisa ada berapa ini teman-teman, dari mana saja ini yang pakai sial biru? Dari Cianjur, dari mana lagi adek? Tangerang Selatan. Dari Depok. Tapi rata-rata ini dari sebulan lalu di sini ya. Alhamdulillah. Silakan bagi yang akan bergabung, ada program ini namanya Daurah Kolbiyah, lamanya 1 bulan. Ada lagi pesantren akhlak plus wirausaha 4 bulan biasanya itu. Ada lagi program masa keemasan, mana? Bapak belum di wisuda juga? Belum ya, masih tahan ya Pak ya. Berapa hari semuanya? 40 hari. Sudah hampir selesai juga Pak? Belum juga ya? Sing sabar ya Pak ya. Gimana, apakah memungkinkan ada santri yang di wisuda duluan sebelum waktunya? Iya Pak, ada juga. Yang bandel, yang males. Insya Allah mudah-mudahan dengan beragam program ini kita bisa mengikuti sesuai dengan usia dan keinginan dan kemampuan yang ada ya. Tapi ada enggak pesantren yang gratis? Ada 3 bulan, namanya SSG, Santri Siap Guna, hanya Sabtu Ahad saja. Angkatan ke berapa? 47 ya. Terima kasih sahabatku yang baik, semoga kita bisa mengamalkan ayat Al-Hujurat ayat 11-12, 6 larangan, dilarang mengolok-olok, dilarang saling mencela, dilarang panggil memanggil dengan gelaran buruk, dilarang berburuk sangka, dilarang mencari-cari aib, mengorek-ngorek, dilarang bergibah. Semoga Allah menolong kita memiliki lisan yang terpelihara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Dah syuruk sekarang tiba.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.